Ya, selamat pagi. Hari ini saya ditemani oleh mahasiswa Fakultas Hukum yang hebat. Ini membahas terkait dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Teknisnya pagi ini dua orang mahasiswa ini yang hebat ini akan mewawancara saya terkait dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kita sapa dulu mereka. Ini dia. Silakan perkenalkan diri atau ada kata-kata hari ini. Perkenalkan, saya Sandip Gobel dari Fakultas Hukum Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Ramanda dari Fakultas Hukum Angkatan 22. Ya, selain itu kita juga ditemani oleh kawan-kawannya. Ini kita bisa lihat, disebutkan bantu namanya siapa? Dari sini, dari Gobel. Tidak ingat namanya ya? Mungkin tidak ingat. Oke, sebut saya namanya siapa? Perkenalkan, saya Suci. Oke, Suci. Perkenalkan, saya Diva. Saya Monica. Ada Diva, kemudian ada Monica. Halo dulu, dadah. Hai guys. Oke, ya. Silakan. Ada yang mau ditanya ke saya terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia tadi? Terserah apa yang kalian mau tanyakan. Silakan. Saya mau tanya ini Pak, kan banyak maraknya korupsi di Indonesia ini. Bagaimana biar korupsi ini dihilangkan di Indonesia dan dikurangi? Pokoknya dihilangkan semuanya Pak. Ya, oke. Dari siapa tadi? Gobel? Iya. Pertanyaannya, kalau kita kaitkan dengan hukum lingkungan, jadi penegakan hukum lingkungan salah satu aspek masalahnya adalah terkait dengan maraknya korupsi di bidang lingkungan hidup. Iya Pak. Nah, sekaitan dengan hal ini konteks nyata. Jadi kita dihidangkan dengan sajian media saat ini yang begitu banyak, bahwa banyak pelaku korupsi itu saat ini bukan hanya di tingkatan birokrasi saja, tapi sudah merambah kepada kejahatan lingkungan. Nah, jadi korupsi ini sudah bersinggungan dengan kejahatan lingkungan. Misalnya yang membuat kita terkejut juga itu adalah ini, siapa yang ingat suaminya Sandra Dewi? Itu siapa namanya? Harvey Muiz ya? Itu Harvey Muiz. Jadi itu juga itu kejahatan lingkungan yang ada kaitannya juga dengan korupsi, yang tentunya melibatkan pejabat-pejabat juga, karena kan kita ketahui bahwa kalau terkait dengan kejahatan korupsi itu konsepnya tidak bisa hanya dilakukan satu orang, tapi itu dilakukan oleh beberapa orang. Jadi dalam hal ini kita berkeyakinan, atau setidak-tidaknya aparat penegak hukum yang melakukan penanganan di sini meyakini bahwa bukan hanya Harvey Muiz pelakunya, tapi juga ada pihak lain. Apakah itu dari korporasi ataupun juga dari pihak lain yang ada kaitannya dengan, yang semuanya itu bisa kita kaitkan dengan kejahatan lingkungan. Dalam hal ini adalah aspek korupsi. Nah, kita ketahui bersama memang bahwa penegakan hukum lingkungan ini untuk diketahui bahwa ada penegakan penegakan administrasi. Jadi para pelaku, apakah itu badan hukum maupun juga masyarakat yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan di bidang lingkungan, maka bisa dilakukan penegakan hukum administrasi. Jadi bentuknya itu adalah teguran tertulis, kemudian penghentian sementara aktivitas, kemudian pembekuan izin sampai pada pencabutan izin. Nah, itu dari sisi administrasinya. Kemudian ada lagi dari sisi gugatan perdata. Nah, gugatan perdata itu yakni bisa berkategori gugatan kelompok masyarakat, bisa juga gugatan warga negara. Nah, ini beda. Gugatan kelompok masyarakat itu biasanya LSM, itu disebut dengan gugatan class action. Kalau yang kedua tadi, gugatan warga negara, itu biasa disebut dengan citizen lawsuit. Tapi semua opsi ini itu harus menentukan terkait dengan
adanya kerugian langsung yang diterima oleh kelompok masyarakat ataupun oleh warga negara tadi sebagai akibat beraktivitasnya perusahaan yang merugikan ataupun mencemarkan, merusak lingkungan tadi. Nah, kalau yang ketiga tadi itu yang kaitan. Jadi penegakan hukum pidana dalam hal ini yang ditanyakan oleh Gobel tadi terkait dengan adanya persoalan kejahatan, korupsi dalam penegakan ataupun dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oke, itu tanggapan saya. Ada pertanyaan lagi? Mengenai itu Bapak, tambang di Poboya itu menurut Bapak kan itu kan termaksud merusak lingkungan. Jadi menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak tentang tambang di Poboya itu? Wah, kalau pertanyaan ini pertanyaan yang paling berat. Nah, kalau terkait dengan Poboya ini, tapi saya berusaha menjawabnya karena memang akhir ini Bapak memang melakukan pendalaman sedikit terkait dengan persoalan pertambangan di Poboya antara permasalahan PT CPM dan PT AKM. Nah, sehingga untuk diketahui beberapa hari yang lalu atau setidak-tidaknya dalam minggu ini kelompok mahasiswa eksternal itu melakukan kegiatan yang sangat besar yang dipusatkan di Hotel Santika. Itu diantaranya adalah membahas permasalahan tambang ilegal, termasuk juga menyinggung konflik antara PT CPM dan PT AKM yang terjadi di Poboya. Singkatnya, saya tidak terlalu masuk secara detail terkait dengan permasalahan karena itu memang polemiknya saat ini sangat tajam antara masing-masing badan hukum itu, antara anggota legislatif dan juga pihak-pihak di luar sana, itu semuanya berkelompok. Dan ini tidak hanya terjadi di tingkatan lokal Kota Palu, tidak hanya di Provinsi Sulawesi Tengah, tapi juga di tingkatan nasional. Jadi kepentingannya ini sudah sangat besar, bahkan sudah terkait dengan kepentingan negara. Karena kan CPM saat ini ada kaitannya dengan pemerintah Australia lewat perusahaannya yang namanya McMahon. Singkatnya kalau poinnya itu saya menyoroti saja terkait dengan pertambangan ilegal. Karena salah satu subjek permasalahan di Poboya itu dari perusahaan-perusahaan yang Bapak sebutkan tadi adalah permasalahan tambang ilegal, illegal mining. Nah, pertambangan ilegal ini bisa kita maknai bahwa ada aktivitas subjek hukum, apakah itu orang per orang ataupun badan hukum, yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, tapi tidak disertai dengan dokumen perizinan yang lengkap. Nah, dokumen perizinan itu kan kita tahu bahwa ada namanya AMDAL, ada namanya UKL, UPL, sehingga hasil terakhirnya itu adalah namanya izin lingkungan. Nah, poinnya di sini adalah ketika terjadi polemik pertambangan ilegal ini, bahkan kalau kita mau perluas, apakah itu pertambangan ilegal yang terjadi di Buranga, apakah itu terjadi di tempat lain, apakah di Morowali Utara, termasuk juga ada Buol. Sejatinya poinnya di sini adalah bagaimana pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum melakukan tindakan pencegahan, termasuk adalah tindakan penegakan hukum. Ya, kalau tindakan pencegahan kan ya bagaimana subjek hukum tadi itu tidak melakukan pengerusakan sama pencemaran lingkungan. Karena kalau itu sudah terjadi maka kerugian itu banyak kepada masyarakat. Terus yang kedua, kalau itu terjadi ada pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka pilihannya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil. Jadi bagaimana aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian, melakukan penertiban. Karena kalau dia tambang ilegal, pasti negara dirugikan karena tidak ada pemasukan negara di situ. Jadi alam rusak, dieksploitasi, tapi inputnya ke negara itu tidak ada dalam bentuk pemasukan, apakah itu pajak dan sebagainya, karena dia ilegal. Tapi kerusakan terjadi. Nah, sehingga dalam hal ini adalah
penting upaya pemerintah daerah termasuk juga aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian, melakukan penertiban upaya ataupun kegiatan pertambangan ilegal tadi. Nah, jadi seperti itu tanggapan saya. Ada lagi? Atau mau bertanya lagi? Oke, saya tambahkan sedikit sambil mencari pertanyaan lagi. Bahwa sekaitan dengan permasalahan tadi, sejatinya pemerintah daerah segera membentuk yang namanya Satgas Tambang. Jadi Satgas Tambang ini bertugas untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi pertambangan ilegal, kemudian juga melakukan penataan terhadap pertambangan yang ada di daerah. Jadi bagaimana mencegah pertambangan ilegal, termasuk juga yang sudah ada, kalau perlu dilakukan audit lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab tadi, yang melakukan pertambangan ilegal yang sudah terbukti memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan, ya harus dilakukan penegakan hukum yang adil. Karena jangan sampai ini berlarut-larut, kerugian negara semakin parah dengan ada kerusakan dan pencemaran tadi. Apalagi misalnya salah satu daerah itu kita terkejut dengan angka-angka pencurian, saya menyebutnya pencurian sumber daya alam karena tidak dilaporkan dan itu melalui mekanisme yang ilegal, dan di situ banyak pihak yang terlibat. Nah, sehingga apakah betul di situ ada aparat penegak hukum yang membacking itu, ya, mendukung sehingga itu bisa terjadi secara terus-menerus. Jadi seperti itu. Ada tambahan lagi? Kalau tidak ada kita closing. Mungkin cukup itu saja Bapak. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Bapak. Itu ini tadi siapa namanya? Sandi Gobel, Pak. Ya, Sandi Gobel dengan Ramanda Bapak. Ramanda. Jadi bersama teman-temannya disebut siapa tadi? Ada Monica, bantu sebut. Bisa. Siapa? Uci. Diva. Uci. Uci, Diva, kemudian ada Uci. Ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. See you.